Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Bangga Magelang hari ini kembali hadir untuk menemani Anda. Mirsa, siapa sangka mantan supir angkot meraih gelar S3 atau doktor dan beliau juga sekarang berprofesi sebagai dosen. Kisah yang sangat inspiratif hari ini kami telah hadir di studio yaitu Dr. Hari Wahyono. Luar biasa sekali, Magister Pendidikan atau MPD. Nanti kita akan ngobrol bersama beliau bagaimana beliau menjadi sukses hingga saat ini. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rebupnya Wong Magelang. Bapak pemirsa, saya mengingatkan kepada Anda yang belum mengikuti sosial media kami, segera follow Instagram kami di @magelangtv, atau Anda selalu bisa menyaksikan kami live di YouTube channel kami di Magelang TV. Senang sekali hari ini juga saya ingin mempromokan salah satu maestro dari Kabupaten Magelang, yaitu ini ada lukisan Pak Ari, lukisan berbahan empon-empon. Jadi bagi pemirsa yang juga tertarik ingin membeli atau ingin mengoleksi lukisan berbahan empon-empon, bisa menghubungi kami di Magelang Televisi atau menghubungi langsung sang maestro pelukis dari Borobudur, Mas Isting Medi, datang ke Isting Medi Studio Arts. Kita saat ini bersama sosok yang sangat inspiratif dan juga memberikan banyak orang motivasi untuk terus bekerja keras. Beliau adalah Dr. Hari Wahyono, MPD, Magister Pendidikan. Bagaimana Pak Hari kabarnya hari ini? Ya, baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Saya suka sekali batiknya. Oh iya. Matching sekali sama Bapak hari ini. Ya, semoga kita selalu matching gitu ya. Beliau yang khas ini, siapa sangka beliau dulu pernah menjadi sopir angkot. Iya, hingga betul. sekarang menjadi dosen di Universitas Tidar. Bagaimana kisahnya Pak Hari, bisa berbagi kepada kami? Iya, perjalanannya sangat panjang, penuh dengan liku-liku, penuh dengan perjuangan, dan penuh dengan suka dan duka. Dulu selama berjuang itu penuh dengan duka daripada suka. Oke. Begitu ya. Sekarang sukanya mungkin insya Allah. Ya, sekarang inginnya menikmati apa yang sudah diperjuangkan yang sudah menikmati diperjuangkan. buahnya ya. Betul, sekarang. betul. Sekarang seperti menikmati. apa? Kenapa sopir angkot waktu itu? Ya, jadi Hari? begini. Saya dulu dari SPG, lulusan SPG tahun 92. Waktu itu jadi guru mudah, tetapi untuk gaji guru, untuk hidup 1 bulan itu kurang. Baik. Kan begitu ya. Nah, bagaimana saya harus bisa memutar otak, harus bisa mencukupi kebutuhan 1 bulan dalam hidupnya. Waktu itu sudah berkeluarga, Pak Belum. Hari? Belum ya? Ya, belum. Ya, masih perjuangan. Ya, masih perjuangan. Bujangan. Ya, masih ngos-ngosan kira-kira begitu betul, ya. Betul. Nah, kemudian saya terinspirasi ya, ada saudara yang jadi sopir angkot. Nah, waktu itu jumlah angkot dengan jumlah penumpang itu lebih banyak jumlah penumpang. Sehingga saya berpikir, nah disinilah peluang untuk mencari uang, ya agak mudah lah, barangkali lebih dari gaji guru. Nah, waktu itu di antara tahun tahun 84 ya, tahun 84 itu saya lulus SPG. Nah, kemudian dari 84 sampai 86 itu saya menjadi guru SD. Disitulah tidak ada tidak ada pendapatan yang perkembangan cukup untuk dalam karir mungkin juga ya. Iya, kalau karir sebenarnya mungkin kalau telaten di guru ya bisa, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan, karena saya berpikir saya ingin meningkatkan kualifikasi pendidikan saya, kan begitu. Ya, saya harus kuliah lagi. Tapi mengingat kondisi orang tua yang hidup pas-pasan, bahkan di bawah garis pas-pasan, kan begitu ya. Nah, saya harus mencari uang. Nah, saya berpikir ini yang paling bagus ya, potensi untuk mendapatkan uang itu adalah di sopir, kan begitu. Nah, saya waktu itu tahun 85 itu kalau pagi ngajar, sore saya jadi kernet. Jadi 2 job sekaligus ya. Iya. Pak Hari, jadi masih tetap mengajar, tidak meninggalkan profesi itu. Iya. Dan terus 85 saya jadi kernet. Kernet saudara saya yang lagi jadi sopir angkot. Nah, kemudian saya pikir peluang yang paling luar biasa, saya harus bisa jadi sopir. Nah, tahun 86 saya keluar
dari mengajar, Ah, murni murni jadi khusus sopir ya tahun 86. supir karena itu peluang untuk mendapatkan uang lebih besar daripada besar dari menjadi guru waktu begitu. itu ya. Iya, waktu itu Oke. ya. Nah, kemudian 86 sampai 88 itu ya sedikit banyak saya tabung. Oke. Nah, kemudian tahun 88 saya memberanikan diri untuk masuk di perguruan tinggi. Tapi saya pertimbangkan di mana ya saya bisa Tetap iya bekerja, bekerja, tetapi bisa juga kuliah. memperoleh pendidikan. Iya, kemudian saya berpikir di perguruan tinggi yang terdekat. Nah, saya mendaftarkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Magelang waktu itu ya, UTM namanya. Oke. Ya. Nah, saya mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Nah, jadi tahun 88 waktu itu belum ada kelas extension. Saya masuk kelas reguler. Oke, Jadi oke. kuliahnya pagi terus Iya, begitu ya. iya. Nah, pagi saya kuliah, sore saya Sorenya? jadi sopir. Oke. Ya, kantor saya dulu di toko Lezat. Iya, oke. plus dengan sopir pagi di sana. Jadi itu kantor saya. Iya, Ya. iya. Saya setengah 4 sudah standby di sana. Jam 4 sopir pagi memberikan ke saya terus Lanjut, putar. putar begitu. Saya jadi sopir itu lebih kurang 10 tahun. 10 tahun itu Iya. bukan waktu yang sebentar. Iya, murni jadi sopir angkot, yaitu 2 tahun full orang terminal, gitu ya. Nah kemudian pagi kuliah, sore sopir, pagi kuliah, sore sopir. Nah saya berhenti jadi sopir total untuk sopir angkot itu tahun 95. Apa yang membuat Pak Hari lantas berhenti dari sopir angkot? Kita bahas setelah berita berikut ini ya Pak Hari. Iya. Kita masuk ke segmen Mag News Magelang News Magazine. Pemirsa, perwira seksi operasi Kodim 0701 Banyumas Letu Infanteri Nurkolis memberikan dukungan pengecoran jalan di Desa Petahunan. Seperti apa liputannya? Pak Hari dan juga pemirsa, kita saksikan bersama. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Kita bahas-bahas tentang bagaimana sosok Pak Hari ini yang melekat saat ini sebagai dosen di Universitas Tidar, tetapi ternyata mantan supir angkot. Bagaimana tadi ceritanya setelah 10 tahun berprofesi sebagai supir angkot kemudian berhenti total. Iya. Kenapa berhenti waktu itu dan bagaimana ceritanya? Iya, silakan begini. Pak Hari. Tahun 88 saya kuliah. Tahun 92 selesai. Selesai kuliah. Ya. Pada saat saya sudah selesai, kemudian saya diminta untuk bergabung dengan keluarga besar Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Tidar untuk menjadi dosen. Oke, baik. Saya merasa senang, merasa bangga karena saya jadi dosen tidak ada cita-cita. Ibarat terlalu tinggi, nah, bagi saya begitu kan ya. Saya waktu itu kuliah kan dari guru SD, baik. Ya bisa menjadi guru SMP, syukur-syukur menjadi guru SMA. Betul. Harapannya. Dan kemudian mengambil pendidikan sastra Indonesia dan kemudian tidak menyangka jika itu akan dilanjutkan lagi ke perguruan tinggi mungkin ya Pak ya, mengajar di perguruan tinggi seperti itu. Saya menjadi dosen. Iya. Itu di luar ekspektasi ya. Iya, karena memang terlalu tinggi lah saya untuk bisa menjadi dosen. Apa sebenarnya cita-cita atau impian mungkin Pak Hari waktu itu? Sebenarnya mimpi saya itu menjadi penyuluh pertanian lapangan, PPL. Oke. Iya, PPL. tapi menjadi guru. Nah ini mungkin sedikit sejarah ya. Betul. Karena ibu saya itu pernah jadi guru TK dulu. Oh, oke. Iya, jadi ingin salah satu anaknya ada yang mengajar. Menjadi guru. Saya dulu waktu diterima di SPG saya bohong tidak diterima begitu. Karena saya pengennya di SPP gitu. menjadi penyuluh pertanian lapangan. Baik. Tapi ada saudara menyampaikan diterima di SPG begitu ya. Akhirnya saya sekolah di SPG. Meskipun 1 semester itu saya hancur minah. Karena nilainya karena nggak suka. Karena memang bukan diminati bukan dari hati gitu Pak Hari. Saya tidak suka di situ gitu. Sepertinya bukan passionnya kan gitu ya. Tapi kemudian saya merenung, kasihan orang tua saya kalau saya tidak serius. Apa yang membuat Pak Hari kemudian kembali
mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Iya. Kan ada titik hari pergolakan batin ini bukan Ada. saya. Saya ingat Apa yang membuat ketika Pak Hari? saya masuk SPG, ibu itu cerita sama saudara bahwa biaya untuk masuk SPG itu dijualkan ayam 10. Oke. Nah, mulai disitulah saya Oke. ingat, kasihan ibu saya perjuangan saya sampai menjual ayam yang dimiliki untuk biaya sekolah di SPG. Nah, mulai masuk semester 2, saya tekuni, betul-betul saya jalani, saya mulai harus mencintai sekolah di pendidikan guru. Oke. Nah, kemudian naik kelas 2. Begitu naik kelas 2, dari pihak sekolah, pimpinan sekolah, kemudian memberikan kesempatan saya untuk menjadi wakil Jawa Tengah di Pramuka tingkat nasional. oke. Waktu itu Raimuna Nasional 4. Nah, disitulah saya mulai senang, Berkembang, mulai ya. mencintai. Ya. Akhirnya nilai saya sudah mulai baik. Sampai-sampai saya diberi asrama gratis oleh kepala sekolah mulai kelas 2 sampai lulus. Karena dinilai berprestasi. Ya, seperti itu. Nah, itulah proses mengapa saya harus mencintai Baik, ya, baik, kan baik. gitu. Luar biasa. Nah. Sosok orang tua dan juga ibu khususnya Iya, yang memberikan khususnya. dorongan Iya. lebih banyak Iya, ya, Pak gitu. Hari. Nah, dari situlah saya harus sungguh-sungguh serius sekolah di SPG kan begitu. Nah, saya juga berpikiran begini, saya jangan hanya guru SD, saya Baik. jangan hanya lulus SPG, saya harus melanjutkan studi kan oke. begitu. Iya, Nah, inilah iya. saya harus berjuang karena saya mau berpikir bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang menjadi investasi yang luar biasa begitu. Bagaimanapun biaya itu bagi saya Bisa dicari. Iya, bisa dicari, tapi kalau kesempatan tidak Betul, pernah akan datang betul, kembali. betul. Seperti saya menjadi dosen itu ya juga di luar dugaan saya. Karena saya hanya waktu itu kuliah dengan sungguh-sungguh, serius, kemudian pada akhir perjuangan saya di S1 itu menjadi Allah memberikan terbaik. jalan. Iya, wisdawan terbaik. Nah, kemudian ada kebutuhan dosen yang diharapkan dari alumni. Nah, saya di situ Oke, ambillah yang terbaik dari yang terbaik ya. Saya sebagai alumni yang diminta untuk mengabdi di perguruan tinggi. Apa yang Pak Hari rasakan ketika menjadi supir angkot 10 tahun lalu kemudian berubah menjadi dosen dan kemudian mengajar mahasiswa-mahasiswi? Iya. Pada saat itu ya campur aduk, suka, gembira, bahagia, kemudian ada rasa haru itu juga tak terbayangkan. Saya berpikir saya itu bukan siapa-siapa, bukan dari siapa-siapa, dan tidak punya siapa-siapa. Ya, murni berjuang, Betul, ya, murni betul, berjuang, betul. sehingga sampai saya bisa jadi dosen itu kan suatu yang sangat menyenangkan bagi saya, kan begitu ya. Di luar ekspektasi, di luar Iya, harapan, iya, impian betul, dan betul, yang betul. lainnya. Nah, kalau tadi sampaikan mengapa sampai tahun 10 tahun begitu kan ya, nah, begitu. Saya berhenti itu tahun 95. Ketika saya jadi dosen itu dari 93. Baik. 92 lulus, Ya. kemudian sudah diminta untuk menjadi dosen tapi belum dapat jadwal. Ya, karena menunggu semester Betul. berikutnya. Nah, 93 saya sudah mulai masuk, sudah mulai mendapatkan jadwal mengajar. Nah, waktu itu baru istilahnya karena baru awal jadi dosen, baru mendapatkan dua mata kuliah. Oke. Nah, semakin ke sana itu sudah semakin banyak mata kuliah yang diampu. Oke. Nah, sehingga karena kesibukan mengajar, maka tahun 95 saya resmi tidak menjadi Supir angkot lagi. begitu ya, tapi beralih profesi. Beralih profesi menjadi dosen itu Iya. adalah tugas yang mulia Iya, juga. Tak kalah iya. mulia menjadi supir juga Iya. ya, Pak ya. Tapi sisi lain saya tidak jadi supir angkot. Oke. Itu menjadi pengamen. Oh, kita lanjutkan pembicaraan menjadi pengamen seperti apa, pasti seru sekali, pemirsa juga pasti penasaran bagaimana selengkapnya. Kita tengok setelah berita yang satu ini, pemirsa, di Mac News, Magelang News Magazine, Serka Eko Budi Wiono, Babinsa Petahunan, Koramil 15, Pakuncen Kodim 0701 Banyumas mengatakan bahwa ibu-ibu juga terlibat dalam pengerjaan jalan atau pengecoran. Ternyata bukan hanya tugas bapak-bapak ya, iya. ibu-ibu juga bertanggung jawab Iya. dalam pembangunan jalan ini. Pemirsa, berikut liputan selengkapnya.
Baik pemirsa, itu tadi segmen Mac News atau Magelang News Magazine. Kembali lagi ke Pak Hari, tadi disebut pengamen. Ada apa dengan pengamen setelah supir angkot? Tak cukup rasanya supir angkot dan juga dosen. Iya. Ada apa dengan pengamen Pak Hari? Iya, jadi saya punya hobi dalam bidang seni musik. Oke. Iya, bukan begitu. Punya band? Iya, punya band. Oke. Ada band dosen namanya dulu ya. Ini sudah lama sampai sekarang masih ada band dosen. Luar biasa. Tapi saya kadang solo karir. Iya, menjadi pengamen, menjadi Oke. player organ tunggal gitu. Oh, ternyata Pak Hari ini juga darah seninya mengalir dari siapa? Ibu? Dari bapak. Oh, Bapak. Iya, dari bapak. Bapak seniman, Ibu seorang pengajar. Iya. Semuanya komplit di Pak Hari. Mungkin itu juga yang membuat istri sekarang terpikat ke Pak Hari mungkin. Ya mungkin. Nanti kita tanyakan langsung ya Pak Hari ya. Iya. Lalu pengamen seperti apa? Pak Hari juga memiliki kisah-kisah di balik pengamen itu? Iya, jadi saya mengamen itu dari acara-acara ya, mungkin wedding, juga acara kantor, oke. acara macam-macam. Itu ketika sudah menjadi dosen juga? Sudah. Oke. Sudah Hingga menjadi sekarang dosen. mungkin? Ya kelihatannya begitu, sambil promo ya. Harusnya Ya, sambil harusnya promo tadi ya. bawa organ sambil nyanyi ya Oh Pak iya, kita. iya. Kadang banyak yang menyampaikan gini, sebenarnya profesinya apa sih? Kalau menurut saya itu bukan dosen itu sampingan, utamanya adalah Seniman. player, Oh, pengamen, player. begitu katanya begitu. Nah, tapi tidak, saya tetap di dosen bahwa mengamen itu adalah sisi lain. Hobi ya, tentu mungkin. Hobi tapi juga mendatangkan hasil. Hasil. Kira-kira begitu ya. Alhamdulillah sesuatu yang menyenangkan dan juga mendapatkan hasil. Iya. Itu yang seperti banyak itu. orang mau. Iya, Iya ya, kan, Pak? begitu ya. Iya. Ya itulah anugerah lah begitu ya. Betul, Bisa saya betul. miliki, bisa jalani, bisa saya lakukan kan begitu ya. Hingga saat ini ada pengalaman yang tak terlupakan, entah itu menjadi sopir angkot, entah itu menjadi pengamen atau menjadi dosen. Apa Pak Ari? Iya. Ketika saya jadi sopir angkot, saya bisa memahami masyarakat dari segala lapisan. Betul-betul di situ. Saya waktu jadi sopir angkot, kehidupan di terminal sangat keras. Oke. Waktu itu masih banyak yang namanya gali, gabungan anak liar. Oke. Ya, itu di situ. Masih banyak anak jalanan gitu ya, Pak ya? Sudah luar biasa kehidupan di terminal keras. Kalau saya tidak mampu untuk menjaga diri, saya akan bisa terperosok di sana. Keinginan saya untuk mengumpul uang, menjadi mahasiswa tidak akan bisa tercapai, kan begitu. Nah, disitulah saya bisa merasakan ketika saya berada di dunia terminal itu luar biasa kerasnya, tapi saya mampu menghadapi seperti itu. Apalagi pada saat itu mencari uang kan sangat mudah ya. Ketika kita tergiur dengan hal-hal yang ini hanya foya-foya, nggak akan bisa uang. Saya kumpulkan selama 2 tahun saja untuk biaya kuliah itu masih kurang. Saya sempat waktu itu punya BMW ya, bebek merah warnanya. Nah, gitu ya. Saya Sepeda mikir, motor iya. gitu ya. Oke. Itu saya masuk semester 6 harus KKN. Ketika saya KKN saya harus berada di betul. Iya, berada di desa selama waktu itu 3 kurun bulan, tertentu. tidak bisa keluar-keluar. Kalau sekarang mungkin 1 bulan ya, Iya. Pak Ari? Mungkin Berarti saya nggak bisa nyopir. Betul, Lah, penghasilan bagaimana dari saya- mana ya Iya, kan? akhirnya BMW yang mengantar saya kuliah dari semester 1 sampai semester 5, ya saya Bapak manfaatkan? untuk jual. Oh, Nah, dijual. sorry, itu Jadi gitu. saya sempat jual itu, waktu itu laku 350.000 Oke. untuk biaya kehidupan di KKN. Apalagi waktu itu BMW tersayang. Iya, Itu yang membuat iya, Pak Hari semangat juangnya malah lebih Iya. meluap-luap ya. Saya waktu itu terus berpikir gini, saya yakin nanti saya saat ini jual sepeda motor Insya Allah, untuk nanti. biaya kuliah, tapi mungkin akan lebih dari sepeda motor. tentu lah, saja. gitu Dan yang itu saya memang kuliah. terwujud Iya, sekarang ya Pak iya, ya. alhamdulillah bisa terwujud. Yang saya investkan itu gitu ya. Betul, Jadi betul. sepeda motor saya investkan untuk pendidikan. Pak Hari, siapakah orang yang paling berperan dalam kesuksesan atau Pak Hari hingga sekarang? Ya, ini sebenarnya doa orang tua yang selalu mengiringi saya dalam setiap langkah saya melakukan aktivitas apapun, baik sekolah, baik bekerja maupun apapun. Betul. Ya, waktu itu ibu yang terutama memperjuangkan saya dengan keprihatinan. Tapi waktu itu juga saya ikut. Saya terbiasa dengan puasa, Senin Kamis, itu puasa mutih itu sudah hal yang biasa. Jadi sudah bukan hal yang asing untuk hidup prihatin begitu. Jadi itu perjuangan saya sampai seperti itu.
Ibu di mana sekarang, Pak Hari? Ibu sudah meninggal tapi artinya sudah bisa menikmati saya lulus S1 sampai lulus S2. Sudah membanggakan dan Iya, menyenangkan begitu hati Ibu ya. Ibu sudah meninggal tapi sudah bisa merasakan. Apa yang paling diingat tentang Ibu? Ya, perjuangan untuk membantu finansial semampunya, doa dan lain sebagainya itu ya. Ibu selalu memprihatinkan anak-anaknya yang tidak memikirkan, sampai tidak memikirkan, kadang kesehatan juga tidak dipikirkan. Tapi ya perjuangan bisa dirasakan di keluarga, kan begitu. Betul. Terakhir Pak Hari, apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda mungkin ya, agar terus bersemangat, juang, dan pendidikan emang salah satu investasi terbesar. Iya, iya. Silakan Pak. Ya, bagi para generasi muda, ayo semangat untuk melanjutkan studi. Ya, harus studi di dunia ini harus dihabiskan. Ya, semampu mungkin. Betul. Jangan berpikir masalah biaya. Betul. Kadang menunda, besok kalau sudah punya biaya. Iya, iya. Tetapi kenyataannya Betul. tidak akan bisa mengikuti. Betul, betul. Ketika besok saya punya biaya, tapi Iya. untuk biaya pendidikan itu naik. Saya selalu berpikir sekarang atau tidak sama sekali. Iya, kalau saya punya prinsip begitu, sekarang ada kesempatan, Yes. saya harus Betul, gitu ya. Jadi saya kesempatan S2 itu nekat, ya bondo nekat, tidak punya apa-apa, gitu ya. Saya berjuang untuk bisa seleksi beasiswa, bisa masuk beasiswa. Kemudian juga S3 juga saya bondo nekat. Nanti tidak bisa membayar sampai selesai, apapun yang saya miliki saat ini saya jual untuk itu. Ya ternyata semuanya berbuah jalan manis yang sekarang ya. Jadi para generasi muda itu harus mempunyai semangat yang tinggi, ya harus punya motivasi. Studi jangan dinomorduakan, tapi studi itu dinomorsatukan. Jangan itu untuk, ditunda. Ya satu untuk dirinya sendiri, masa depan dirinya sendiri. Yang dua adalah untuk juga orang tua, membuktikan bahwa kita itu juga cinta pada orang tua, bisa membanggakan ke orang tua, kan gitu kan ya. Jadi katakanlah hidup di masyarakat itu nanti tidak akan dipandang sebelah mata. Betul, Kalau betul. dulu saya tidak dipandang sama sekali, apalagi Karena pendidikan ini ya, membuat situasi, Pak Hari menjadi sosok yang lebih. Itulah yang harus kita lakukan, tetap semangat, tetap punya motivasi yang tinggi, jangan berhenti hanya S1. S2 kesempatan ada, ambil. Baik. S3 kesempatan ada, ya semuanya itu butuh perjuangan yang tidak ringan, tidak sedikit begitu ya. Butuh. Terima kasih banyak Pak Hari. Iya. Sebuah inspirasi sekali, sangat inspiratif ceritanya dan juga memotivasi kata-katanya untuk kita semua. Semoga. Gitu Terima ya. kasih banyak Pak Hari. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga ada kesempatan juga. Nanti Terima bisa kasih. berjumpa lagi. Iya. Itu tadi pembicaraan yang sangat inspiratif bersama Pak Hari. Meski beliau harus tertatih-tatih untuk meraih gelar doktor dan juga banyak sekali perjuangan beliau yang beliau lakukan. Itu menjadi patut dicontoh bagi kita. Banyak cara agar menjadi kesuksesan, untuk menuju kesuksesan. Pendidikan itu merupakan investasi terbesar. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Saya Putra Ramadhani, sampai jumpa.